Shalom, perkenalkan nama saya Bungawati Manalu dari program studi UPDB. Nah, di sini saya akan berkhotbah tentang gereja kecil bernama keluarga. Dan ini merupakan tugas agama saya dari Bapak Dosen Sudiarso STH MPDK. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita akan merenungkan tentang gereja kecil bernama keluarga. Nah, di sini saya akan mencantumkan dari Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat firman Tuhan ini menyebutkan mengenai doa dan ibadah yang dilakukan minimal oleh 2 orang. Dan yang lebih luar biasa lagi dalam Injil ini adalah bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kita sering sekali berpikir bahwa doa dan ibadah itu dilakukan di gereja. Dan konsep kita tentang gereja itu adalah di mana gereja terdapat sebuah gedung. Dan di dalamnya terdapat jemaat yang besar yang melakukan kegiatan berdoa, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi dan memuji Tuhan bersama. Dan ini kita mengalami kecenderungan. Mengapa? Kenapa semua orang suka pergi ke gereja besar dengan jumlah jemaat yang besar? Mengapa? Karena mereka percaya atau merasa bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di situ dari gereja yang besar dengan jumlah jemaat yang besar. Menurut sepemikiran kita, gereja yang besar itu tidak penting. Kenapa? Tidak penting karena umatnya tidak menghargai sebuah gereja. Apa itu maknanya, apa itu fungsinya dalam kehidupan kita. Karena jemaat itu sering sekali di dalam gereja itu tidak hening. Main HP dalam kegiatan kerohanian, main HP dan ngobrol dengan kawan di sampingnya. Dan itu merupakan contoh yang tidak baik, saudara-saudari sekalian. Kita lebih memilih jemaat yang sedikit karena di situ kita merasakan keheningan, merasakan Injil yang tersampaikan oleh pendeta atau pastor itu lebih dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di situ dalam jemaat yang kecil itu kita merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh jumlah umat yang besar atau jumlah jemaat yang besar. Malah justru Tuhan Yesus lebih menunjukkan diri kepada jemaat yang kecil yang percaya akan Yesus, yang mengimani akan Yesus kepada Tuhan kita. Dan di situ kuasanya yang maha besar akan nampak, akan kita rasakan dalam diri kita. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar tentang doa dan ibadah dalam sebuah gereja kecil bernama keluarga. Keluarga adalah sebuah gereja kecil di hadapan Tuhan, di mana di dalamnya terdapat doa dan ibadah. Saudara-saudari sekalian,
Nah, pertanyaan saya, apakah saudara-saudari pernah melakukan ibadah secara singkat di rumah Anda? Tentu tidak, kan? Banyak keluarga sekarang tidak mengumpulkan keluarga kecil Anda untuk berdoa dan ibadah. Nah, di situ ada kurang untuk melakukan ibadah dalam rumah tangga. Padahal seharusnya dalam rumah tangga itu kita harus membangun sebuah mesbah atau membangun Tuhan Yesus dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Nah, dari sekarang ajaklah pasangan saudara atau keluarga kecil saudara untuk melakukan kegiatan singkat kerohanian di dalam rumah tangga Anda. Mengapa itu penting atau perlu dalam rumah tangga Anda? Karena itu kita bisa membangun rumah tangga dengan harmonis. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus akan ikut campur dalam rumah tangga kalian. Nah, dalam ibadah itu kita penting melakukan kegiatan ibadah di rumah kita. Memang awalnya susah, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa dalam melakukan ibadah atau kegiatan ibadah di rumah. Dalam kegiatan ini doa bersama itu memang susah dalam prakteknya, ya kan? Tetapi kita harus belajar berdoa bersama keluarga kita itu, karena kita harus atau sebagai orang tua harus mencontohkan diri kita kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu penting dalam kehidupan kita, dan kita secara tidak spontan mengajari anak-anak dalam Katolik, mengajari anak-anak dalam membuat tanda salib. Nah, itu merupakan contoh yang paling besar yang kita buat kepada anak-anak. Nah, maka dari itu janganlah malu mengajak keluarga Anda untuk melakukan doa bersama. Doa dapat dinaikkan oleh setiap orang yang percaya, bukan karena gelarnya bukan karena gelarnya sebagai pendeta atau pastor. Akan tetapi bila orang yakin dengan yang didoakan, sangat menjadi besar kuasanya. Puji Tuhan, saudara, biarlah renungan ini menjadi berkat buat saudara semua. Mulailah berdoa bersama dengan keluarga Anda. Dalam keluarga Anda, saudara, sejak saat ini Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang firman Tuhan dan menuntun saudara ke dalam kebenaran. Berkat dan penyertaan sempurna dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua.
Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih.